Selamat pagi untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Ini ada bit new K81 ya, K81 K44 produksi tahun 2016-2019. Motor ini mau lebaran jajannya banyak banget nih karena sebelumnya sudah bekas dioprek-oprek ya. Nah ini motornya nggak bisa jalan ya. Di starter nggak bisa, artinya starternya hidup cuman nggak mau jalan ya. Nah ini kasusnya pulpamnya sudah pernah diedel-edel, ganjel-ganjel segala macem. Sensor TPS-nya sudah diganjel-ganjel kerencing rokok, kemudian sudah digap-gap. Sudahlah ya, untuk sensor TPS nggak usah main ganjel-ganjelan kerencing rokok, karena di situ sudah ada gap setelan sendiri. Kemudian injektornya, injektornya ini sudah barusan kita rapikan ya. Ini tadi dikasih lampu sen, ya, dikasih lampu sen. Sudahlah ya, untuk injektor nggak usah mainan lampu sen. Untuk apa gunanya kan gitu? Logika mas, kalau motor full pumpnya ngedrop dikasih lampu apa, full pumpnya ngedrop injektornya error black rain, dikasih lampu sen jadi sembuh, kata siapa? Itu malah jadi penyakit baru nanti kalau sampai pumpnya itu mati, cuma jadi korban ya. Dicari permasalahannya, bukan menambah masalah ya, kira-kira seperti itu. Tapi tidak, kita tidak mau menyalahkan sesama, tapi kita klarifikasi lah bareng-bareng ya. Oke. Nanti tak kasih lihat untuk keadaan yang sebenarnya. Kemudian untuk pulpamnya ini udah diganjel-ganjel lah segala macem lah. Nah ujung-ujungnya sekali kena kan dandanya borongan beryedet gitu. Udah kalau udah borongan kayak gitu duitnya kan ekstrim ya. Mas akinya tolong dicas Mas Wan, cas sambil dicas. Nah kemudian untuk aki memang dia kesini nggak ada akinya ya, nggak ada akinya, nggak dibawain aki. Nanti kita pakai aki second kita casnya. Kemudian di sini memang langganan bit kelapa 1 K44 ya. Di sini kabelnya banyak sekali yang rusak ya, yang rusak. Nanti kita rapikan kembali. Ini CKP-nya error. Untung ecunya nggak bermasalah. Tapi kalau ini dibiarin, ecu ini jadi masalah ya. Ecu ini harganya nggak murah ya. Oke, karena injeksi otaknya ada di bagian ecu atau komputernya ada di ECM ya. Otaknya ada di sini semua ya. Kemudian untuk sensornya TPS itu untuk penggerak, kemudian pembacaan voltase, membaca kiriman sinyal, injektor fungsinya untuk durasi kabut, pulpam memberikan tekanan. Nah dari situ aja udah nggak sinkron. Nah untuk itu karena ini sudah banyak masalah, yus gimana lagi mau ngakali ya, mau nggak mau upgrade ya. Nah untuk keadaan faktornya nih tak kasih lihatkan sebagai contoh. Untuk injektornya di bagian ujungnya ini sudah diakali pakai bekas ban dalam. Jadi ban dalam itu dirobek untuk o-ring yang ada di sini. Kemudian di sini sudah ditutup lem Cina pinggirnya, disisain bagian tengahnya. Nah memang benar lubang itu ada di tengah, tapi untuk apa lem Cina itu dimasukin sini, malah kan jadi masalah ya. Nah kemudian TPS-nya dikasih gerenceng rokok ya, malah jadi masalah. Kemudian rotaknya ini yang satu nggak ada pinnya, cuman diwel-wel aja. Kemudian regulatornya sini sudah dikasih baut gede. Nah ini udah kita buang ya. Kemudian businya ya sudah istebongko, ini efeknya ya. Oke seperti ini. Nah nanti ini kabelnya kita beresin dulu ya, karena instalasi injeksi ada di peruratan perkabelan. Nah kemudian lampu switch nanti kita beresin dulu ya. Ini akhirnya orangnya ya mau nggak mau mas beli satu set ya, gimana lagi. Full pump kan bisa ngeteng mas, ngeteng atau komplit itu relatif mas. Kalau ibaratnya regulator casingnya masih bisa dipakai, ya ngapain kita harus beli satu set. Tapi kalau udah kayak segitu ya mau nggak mau kita beli satu set ya. Kalau ibaratnya masih bagus ya kita beli ketengan. Ini orangnya minta yang palsu ya, karena bagi-bagi dana. Kalau kualitasnya gimana mas, awet enggak ya, nggak tahu ya. Bismillah ya. Ini K81 ya, K81. Oke. Nah ini tak kasih lihat, ini yang barang palsu, barang murah ya, barang murahan. Kualitasnya gimana kita nggak tahu kawan ya, tidak tahu. Nah tuh kalau full pump, beli full pump di luar o-ringnya sendiri ya. Oke, satu full pump udah kelihatan gambar. TPS nya tak kasih tahu, TPS nya KW juga, karena kalau yang asli 1 sampai tutup body tak kasih tahu tuh ya. Oke, sensor TPS fungsinya untuk membaca sudut bukaan gas. Ketika sudut bukaan gasnya dikasih kerencing rokok dan sudah dioblok-oblok, maka sudutnya pembacaannya ngawur.
Ketika full pump ini fungsinya untuk memompa minyak ke ruang bakar yang diatur regulator sudah diogok-ogok pakai baut, maka sampean mau ganti rotak sekarung sama saja bohong. Maka harus kita ganti satu set. Kalau oli ganti ini. Kemudian cairan pembersih ya wajib. Kemudian tali tis sama kabel nanti untuk merapiin kabelnya. Kemudian sensor CKP ini palsu, kalau yang ori dia harus satu set sama sepul. Mas cari kabel yang bagus dong mas. Nah ini mas ya, sensor CKP fungsinya apa mas? Fungsinya 3, timing pengapian, timing bahan bakar minyak, sama ACG starter. Nih ini timing pengapiannya nggak ada. Oke, ini selongsong kabel, tali tis, ini o-ring full pumpnya dia minta yang palsu juga, awetnya gimana sih nggak tahu. Nah terus kemudian ini solasi ya, solasi, tali tis. Nah, ini colokan busi kenapa mas? Ya wis logika lah, tak ganti berarti ada masalah. Injektornya KW ya, awetnya gimana ya nggak tahu. Nah itu akinya masih dicas ya. Nah ini total bodinya ya, ini TPS dari sini, nanti kita buka, kita bersihkan. Maka filter udara juga dijaga. Kalau filter udara kotor dia akan gumpal di sini ya, nggak cuma di sini, dia akan gumpal di sensor langsam, idle screw ya. Nah, oke ya, oke kita berisi dulu di sini. Kemudian untuk kabel-kabel ini yang jadi masalah ini kita beresi ya. Nanti penyebabnya kabel ini di pop filter nanti kita beresi ya, mudah-mudahan ecunya selamat. Kalau aki masih dalam proses pengecasan. Ini penampakan throttle body sebelum kita bersihkan ya, sebelum kita bersihkan. Oke, nanti akan kita bersihkan. Ini throttle body yang sudah dibersihkan ya, nah, seperti ini. Kalau sudah nanti kita rakit ulang dan kita setting ulang, karena untuk pemasangan sensor langsam itu ada penyetingan, kemudian TPS itu ada penyetingan, tidak asal pasang atau nggih. Oke, kita beresin dulu. Nah ini throttle body sudah selesai dalam proses. Ini sensor TPS sudah selesai pemasangan, sudah selesai pengukuran. Untuk TPS tidak langsung bisa dipasang dipakai karena disitu ada pengukuran voltase dan sudutnya. Untuk penampakannya sudah kita finishing. Setelah itu kita masuk ke area magnet. Ini spoolnya sudah kita lakukan proses, magnetnya sudah kita lakukan proses pencucian ya. Pastikan untuk pelepasan magnet hati-hati, jangan sampai magnet oleng, karena kalau oleng bisa bikin masalah baru. Nah ini untuk area CKP nya masih dalam proses pemasangan karena CKP yang lama sudah bekas bermasalah. Lihat lapangan sudah dedel-dedel. Untuk unit kabel instalasi bagian bawah sudah dalam proses. Untuk unit pump sudah dilakukan pemasangan. Kemudian injektor baru KW sesuai request sudah dilakukan pemasangan. Untuk kualitas kita nggak tahu ya, karena injektor kalau KW gampang coplok. Pastikan selang full pump aman, kemudian tangki tidak karatan ya kan ya. Jadi prosesnya harus dilakukan pengecekan tahap. Nah ini dalam proses mendekati titik penyelesaian. Nah ini unit full pump sudah kita lakukan pemasangan pressure, ada nilai standar minimal maksimal tekanannya ya. Oke. Kemudian untuk BBM juga sudah kita lakukan penambahan. Untuk full pump fungsinya untuk memompa bahan bakar ke ruang bakar ya, yang sesuai prosedur, memiliki satuan tekan yang ditentukan. Kemudian untuk area throttle body khusus TPS, kemudian injektor, filter udara diselesaikan pembersihan, area kabel sudah finishing, aki dalam proses pengecasan. Kita lakukan hapus history atau inisialisasi ulang. Bisa dilakukan reset secara manual maupun menggunakan scanner. Pakai scanner aja ya, bercepat ya ini karena banyak kerjaan ya. Kita hapus dulu pakai scanner, kemudian kita inisialisasi, kita cek hasilnya ya. Oke. Agak sulau ini keadaannya. Oke, kita masuk saja di sini langsung ya, nggak usah kami sebutkan ya karena sudah pernah kami berikan info cara-caranya. Kita ambil aja inti poin di sini
Oke, hapus riwayat. Oke, tunggu sebentar. Ya, berhasil. Kemudian penyetelan atau penyetingan ulang. Ada notice di sini ya. Nah, kita pilih aja di sini yes. Nah, kita ambil poin-poin aja ya. Kemudian kita disuruh oleh memprogram ecu. Oke, lanjut ya. 10 detik. Nah, kalau sudah nanti kita data. Setelah itu kita hidupkan, kita ambil inti poin daripada TPS. Nah, itu aja ya. Oke, cukup 10 detik ini. Oke, ditunggu dulu. Oke, diagnosa Honda Indonesia ACG. Oke, ACG membaca kerusakan pun boten wenten nggih, sejarah nggih boten wenten. Kita lanjut ke sistem, kita ambil poin untuk bukaan gas ketok ora lur, ora ketok zaman dhewe ya. 0,0 derajat. Oke, sudah betul. Untuk TPS nya 0,488 sudah betul TPS nya. Kemudian langsung kita ambil poin data di sini ya, poin data di sini. Oke, kita masuk grafik. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita lihat hasilnya. Oke, selesai. Kemudian kita ambil RPM. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ambil zoom. Nah, oke, situ foto lagi motor iki ya. Nah, alhamdulillah. Kita ambil RPM durasinya, kita ambil di sini plus minus 1450 1600. Kita ambil aja di tengah-tengahnya 1400 sekian. Dengan alasan apa? Injektornya palsu mas, atau injektornya KW ya, injektornya KW awet enggak mas helium bu ya, bismillah aja. Oke, di sini untuk injektor sudah ketemu, kemudian altitude sudah 0,9, artinya pressure sudah dalam kondisi baik. Kita masuk di sini membaca kerusakan, sudah tidak ada. Oke, kita escape, yes, paten isi, kabel data cabut. Nah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Sip, alhamdulillah. Nah, sudah enak. Tadinya kesini motor ini mate ya, mate. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kontak, engine check sudah baik, normal ya, enak. Tak starter, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sip ya, alhamdulillah. Selesai kawan ya. Itu sajalah, mudah-mudahan sampai mudeng dan jelas, terutama untuk yang punya kendaraan unit ini, mudah-mudahan bisa mengerti untuk pembiayaannya dan tahu untuk situasi keadaannya. Intinya semua kita kerja sesuai dengan request ownernya, serta pembiayaan sudah kita ACC dengan transparan dananya. Gitu saja mas ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa berwarna dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.